diskusi, karena nggak mengajarkan seperti Egy Sujana biar dengar. Kamu diskusi sama aku, tunjukkan Tuhanmu mana? Allahmu mana? Masih enak dilihat lucu-lucu. Karena aku tidak melihat nur dalam wajahmu itu, Egy Sujana nggak lihat. Akhir-akhir ini nama Gus Arya dan Habib Kribo sedang viral-viralnya. Seharusnya itu hal biasa, tetapi yang menjadi luar biasa sehingga saya merasa harus mendukung mereka, karena ternyata mereka sedang berjuang membela NKRI dan mempertahankan Pancasila supaya negara yang berbineka tunggal ika ini tetap eksis, sehingga semua orang yang berbeda bisa hidup dengan aman, tentram, dan menjalaninya dengan bebas. Mereka sama halnya dengan Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntandi, dan lain sebagainya yang sedang membela NKRI dan menjaga Pancasila dari orang-orang yang berpaham kadrun, yaitu orang-orang yang memanfaatkan agama untuk mencapai ambisi politiknya. Saat ini Gus Arya sedang viral-viralnya karena jadi terlapor ke polisi dengan tuduhan sedang menantang Tuhan. Padahal bukan itu maksudnya. Gus Arya tidak bermaksud menantang Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, dan Tuhan yang Maha Esa. Saya nonton videonya kok. Gus Arya sedang mengkritisi Bapak Egy Sujana ketika dalam sebuah diskusi dengan Habib Kribo, tetapi dia maki-maki. Padahal selama ini kan Bapak Egy Sujana rajin melakukan sosialisasi untuk menyingkirkan Pancasila dan menggantikannya dengan paham agama. Jadi Indonesia sedang diupayakan oleh Bapak Egy Sujana bersama teman-temannya untuk menjadi negara agama. Jadi kalau orang yang sedang berjuang membela agama lalu maki-maki seperti itu, agama apa yang mengajarkan maki-maki? Kalau Bapak Egy Sujana sedang berjuang di jalan Tuhan, Tuhan mana yang mengajarkan maki-maki seperti itu? Allah mana yang sedang mengajarkan maki-maki seperti itu? Itulah yang dikritisi oleh Gus Arya dengan menantang, Allah mana yang maki-maki itu datang menghadap saya. Karena tidak mungkin Tuhan, agama, atau Allah mengajarkan maki-maki. Itu maksud Gus Arya. Tetapi pihak lawan, pihak sebelah pura-pura tidak tahu atau gagal paham atau pura-pura goblok menjerat Gus Arya dengan laporan polisi dan menuduhnya sedang menantang Tuhan. Sedangkan Habib Kribo saat ini sedang viral-viralnya karena dituduh menghina bangsa Arab, menghina budaya Arab, bahkan ada tagar untuk menangkap dia. Tapi saya melihat dengan pola pikir yang berbeda. Sebenarnya Habib Kribo sedang mencegah Indonesia hancur seperti negara-negara yang berada di Timur Tengah saat ini. Irak, Libya, Suriah, bahkan saat ini Arab Saudi sedang membumi hanguskan negara Yaman. Yaman seperti kita ketahui banyak keturunan Nabi yang tinggal di sana, tapi mereka tidak peduli. Mereka bunuh, mereka serang, mereka bom. Jadi Habib Kribo sedang mencegah hal itu terjadi di Indonesia. Apalagi ada yang mengaku ulama, ustadz, dan mengaku keturunan Nabi, tetapi dalam ceramahnya selalu memprovokasi, memusuhi pemerintah dan maki-maki pemerintah. Inilah yang sedang dilawan oleh Habib Kribo. Tetapi pihak sebelah pura-pura tidak tahu, gagal paham, dan pura-pura goblok untuk membunuh karakter Habib Kribo, orang yang baik itu. Karena perjuangan Gus Arya dan Habib Kribo untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sehingga setiap orang yang berbeda keyakinan, suku, dan agama bisa hidup berdampingan dengan bebas dan aman, maka saya mendukung mereka. Saya berterima kasih kepada mereka. Saya juga mengajak semua muslim toleran dan minoritas lainnya di negeri ini mendukung perjuangan mereka.
yaitu Gus Arya dan Habib Kribo. Mereka sama halnya dengan Bapak Ade Armando, Denny Siregar, dan Eko Kuntandi yang sedang mempertahankan NKRI dan Pancasila supaya tetap eksis di negara ini. Tetapi hebatnya mereka bekerja tanpa digaji, tanpa pamrih. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa sebenarnya. Bandingkan dengan pihak lawan yang sedang menghujat mereka saat ini, mereka tidak lakukan apapun ketika Bapak Egy Sujana ingin menyingkirkan Pancasila dan menggantikannya dengan paham agama. Padahal hal itu bisa membawa kerusakan bangsa, perpecahan bangsa. Mereka juga tidak mengecam ketika si Rizik dan si Bahar maki-maki pemerintah, menghujat pemerintah, padahal mayoritas pemerintah adalah muslim juga. Kalau terhadap sesama muslim saja mereka berani maki-maki, bagaimana dengan yang beda keyakinan? Apa sih sebenarnya agama yang mereka anut sehingga berani maki-maki sesama muslim juga? Nah, ini saya kritisi. Sebab menurut sepengetahuan saya, agama yang benar pasti tidak akan maki-maki karena berakhlak dan bermoral dengan standar tinggi. Agama yang benar pasti membawa perdamaian, kesejukan, dan persatuan bangsa. Berpikirlah dengan baik supaya bisa bertindak bijaksana. Perjuangan Gus Arya dan Habib Kribo yang sedang mempertahankan NKRI dan Pancasila ini sebenarnya membantu tugas Polri juga ya. Karena Polri tidak mungkin debat kusir di medsos dengan alasan ada batasan peraturan tertentu. Atau bisa juga karena Polri tidak digaji untuk itu. Tetapi hebatnya Gus Arya dan Habib Kribo sekalipun tidak digaji untuk itu, tapi mau melakukannya, mau berkorban untuk itu. Mereka ada pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya, karena mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka berhati mulia, mereka pahlawan. Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntandi juga pahlawan tanpa tanda jasa karena mereka melakukannya tanpa gaji bulanan. Jadi seharusnya Polri menjadikan orang-orang seperti Gus Arya dan Habib Kribo itu mitra polisi, mitra Polri untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Polri tidak boleh netral lagi karena Polri digaji oleh negara untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila, mempertahankan NKRI dan Pancasila. Jadi harus adil. Adilnya ya adalah mendukung perjuangan anak bangsa untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Sedangkan terhadap pihak sebelah yang ingin menyingkirkan Pancasila, yang membawa perpecahan bangsa, tidak perlu dukung mereka. Mereka harus dijadikan musuh. Mereka harus jadi target nasionalisasi ideologi supaya ada pertobatan ideologi. Jadi Polri tidak perlu netral lagi, stop netral. Karena kenetralan Polri pada saat yang sama juga menghambat perjuangan anak bangsa lainnya untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila dan juga membuka peluang bagi pihak sebelah untuk menyingkirkan Pancasila, memecah belah bangsa. Mereka akan jadi seperti kanker yang dibiarkan tumbuh menjadi besar, berubah menjadi kanker ganas stadium 4, dan saat itu semuanya sudah terlambat. Jika saat itu terjadi, orang-orang pertama yang akan dihabisi adalah Polri dan TNI. Karena Polri dan TNI ideologinya jelas, mempertahankan NKRI dan Pancasila. Setelah itu kaum-kaum terpelajar lainnya juga akan dihabisi, disingkirkan habis. Karena sebagai terpelajar mereka akan kritis.
Yang tersisa hanya orang-orang bodoh, orang-orang goblok, supaya mudah diperalat. Disuruh cium kaki, ya cium kaki, padahal itu bukan Tuhan. Disuruh minum kencing onta, ya minum kencing onta, padahal itu penuh penyakit. Jadi pesan saya yang cukup penting kepada Polri, stop netral. Ini bukan saatnya netral, karena negara sedang emergensi. Pada saat Polri bersikap netral, pada saat itu juga pihak sebelah akan mendapat kesempatan dan peluang untuk tumbuh menjadi kuat. Dan pada akhirnya semua sudah terlambat untuk diantisipasi. NKRI pasti akan bubar. Karena Polri tidak boleh netral lagi, maka Polri harus mendukung setiap anak bangsa yang berjuang untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila. Karena itu, saya berharap Saudara Ferdinand Huta Hayan harus dilepaskan, harus dibebaskan. Karena perjuangan dia juga sama, ingin mempertahankan NKRI dan Pancasila. Itu membantu tugas Polri juga. Polri harus berterima kasih pada orang-orang seperti mereka. Selanjutnya saya mau sampaikan bahwa Polri harus ingat di waktu yang lalu ketika Bapak Listio Sigit hendak menjadi Kapolda di Banten, sempat ada penolakan loh dengan alasan agama. Nah, tetapi beruntung Bapak Tito tetap bersikeras, Bapak Listio harus tetap menjadi Kapolda di Banten. Ini semangat yang harus ditiru. Polri tidak boleh diintervensi oleh orang-orang yang berpaham rasis, berpaham sara. Tidak boleh, harus berpendirian. Karena yang menyerang orang-orang seperti Ferdinand, Gus Arya, dan Habib Kribo adalah orang-orang yang ingin menyingkirkan Pancasila, maka pandangan mereka tidak perlu didengar. Abaikan saja, bahkan mereka harus dijadikan target nasionalisasi ideologi supaya terjadi pertobatan ideologi. Saya juga mau ingatkan Polri juga jadi musuh orang-orang radikal, teroris. Lihat di Cirebon, bom masjid. Masjid itu kan terdapat di dalam Polri juga, di Polsek atau Polres. Polri harus sadari itu. Jadi jangan netral lagi. Stop netral. Mari kita bekerja sama menyingkirkan paham radikal dengan cara jadikan orang-orang yang ingin menyingkirkan Pancasila sebagai target nasionalisasi ideologi. Konten saya yang bersifat kritik ini bukan ditujukan kepada semua Polri ya. Saya tetap berterima kasih terhadap Densus 88 yang telah bekerja keras melawan aksi terorisme di seluruh Indonesia. Saya juga berterima kasih terhadap para polisi yang terlibat dalam tragedi kilometer 50. Itu penegakan hukum yang tegas dalam keadaan ekstrim. Jikalau polisi tidak bertindak tegas, polisi akan jadi korbannya. Terima kasih untuk hal itu. Dan sebagai penutup, saya mewakili minoritas lainnya dari Indonesia Timur dan dari minoritas lainnya yang merasa perjuangan Gus Arya dan Habib Kribo telah mewakili aspirasi kami. Saya selain ucapkan terima kasih, saya juga mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan saya menyertai perjuangan kalian. Jangan takut, tetap bertindak benar, tetap berkata benar dengan niat yang benar. Negara ini akan tetap ada, Pancasila akan tetap eksis selama kita masih berjuang mempertahankannya. Terima kasih.